Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajian kitab Syafinatun Najah. Pada kesempatan hari ini kita akan memulai pada halaman 14. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca matanya Safinah dulu. Faslun utawi ikilah fasal suci arkanul islami utawi pira-pira rukun Islam iku khamsatun 5. Sahadatun suci maca syahadat an setune kelakuan la ilaha ora ana pangeran kang den sembah iku maujud illallah angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan dan setune Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamus sholati lan menengaken salat. Wa itauz zakati lan awi zakat. Wa shaumu ramadhana lan poso wonten ing wulan Ramadan. Wa hijjul baiti lan haji ing Baitullah man ing wong istata'a kang kuasa sapa man ilaihi maring Baitullah apane sabilan dalane. Di matanya Safinatun Najah kita akan membahas menerjemahkan secara bahasa Indonesia keterangan dari Ki Asrodi. Qala al-Bajuri al-Islamu lughatan mutlaqan i'tiqadi sawa'un kana lil ahkami syari'ati aw li ghairiha wa syar'an linqiyadul lil ahkami syari'ati wa qilal amal. Widerek dawuhe Imam Bajuri kang jeneng Islam iku cara tembung Arab manut padha uga manut marang hukum-hukume syariat utawa liyane. Menawa secara syariat, secara syarak kang jeneng Islam yaiku manut marang paring hukum-hukume syariat lan uga apa kang maknane lan uga ana kang maknane nglakoni. Sebelum membahas tentang rukun Islam, sang pengarang menjelaskan tentang definisi Islam itu tersendiri. Beliau berkata bahwasanya Imam Bajuri telah pernah berkata yang dimaksud Islam secara bahasa Arabnya, secara kata, susunan kata, yaitu artinya mengikuti hukum-hukum syariat atau yang lainnya. Baik, pokoknya mengikuti semua jalur sesuai dengan aturan itu jenenge itu namanya Islam. Patuh tunduk dengan aturan. Adapun secara syariat yang dimaksud Islam yaitu apa? Mengikuti hukum-hukum syariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan Islam yaitu melaksanakan hukum-hukum Islam tersebut. Jadi secara bahasa itu artinya Islam itu mengikuti baik itu hukum syariat atau yang lainnya. Pokoknya ikut dengan aturan itu jenis Islam, tunduk dengan peraturan itu jenis Islam. Tapi secara syariat yang dimasukkan Islam yaitu apa? Mengikuti peraturan syariat agama dengan benar hukum-hukumnya secara kafah sempurna. Ada yang mengatakan bahwasanya Islam itu berarti menjalankan atau melakukan. Fasun arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nomor 1 yaitu membaca syahadat. Syahadat dibagi menjadi 2, yaitu 1 syahadat tauhid dan 2 syahadat rasul. Syahadat tauhid yaitu lafadznya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Menyaksikan, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dinamakan syahadat tauhid. Yang kedua yaitu syahadat rasul. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kedua ini tidak bisa
dikurangi, atau gimana, bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah tapi dia tidak bersaksi adanya Allah, atau masih percaya Allah itu ada yang duanya, atau menyebutkan Allah ada Tuhan selain Allah, atau sudah bersaksi bahwasanya Allah itu ada tapi dia tidak mengakui kerasulannya Nabi Muhammad, maka dia syahadatnya belum sah. Makanya syahadat itu ada dua, yaitu syahadat tauhid dan syahadat rasul, yaitu bersaksi satu, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan yang kedua yaitu syahadat rasul, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi Allah, yaitu Nabi akhir zaman. Wa iqamis sholati, yang kedua yaitu mendirikan sholat. Iqamus sholati yaitu melakukan sholat 5 waktu, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Sholat 5 waktu adalah sholat yang lebih utama. Setelah membaca syahadat, maka sudah dia berkewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi ingat, sholatnya 5 waktu, bukan hanya 3 waktu. Contoh gimana? Maghrib, isya, zuhur, atau 2 waktu tok, maghrib karo isya tok, asar balik kerja, zuhur cek nang tegalan, terus subuh urung tangi. Itu bukan Islam. Jadi setelah melafatkan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah, baru boleh melaksanakan sholat. Meskipun melakukan sholat 5 waktu dan dia tidak mau bersahadat atau dia tidak mengakui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah Allah, maka sholatnya itu tidak dianggap, hanya mainan belaga, bahkan itu dihukumi haram. Wa iqamus sholat, nomor 2 yaitu apa? Melakukan sholat. Wa ita'uz zakati, dan memberikan zakat. Nomor 3 yaitu memberikan zakat dengan orang-orang tertentu. Jadi memberikan zakat itu dengan hal tertentu, ditujukan kepada orang tertentu. Kalau bahasa kitabnya itu makanan pokok di daerah itu. Kalau di Indonesia makanan pokoknya beras, kalau di Mekah gandum dan lain sebagainya, itu dimakan makan, dan itu diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Di sini jelaskan Imam, nomor diturunkan ada 8, yaitu al-faqir, 1 orang fakir, 2 orang miskin, 3 amil, 4 orang mukallaf, 5 kaulo mukatab, yaitu budak yang mengadakan akad mukatab. Nomor 6 gharim, nomor 7 sabilillah, nomor 8 ibnu sabil. Terus beliau menjelaskan lagi apa definisi dari fakir, apa definisi dari miskin dan sebagainya. Lanjut di halaman 15 keterangannya. Kang jeneng fakir, yang dimaksud fakir yaiku wong kang ora duweni bondo lan ora duweni pekerjaan halal kang bisa nyukupi. Yang dimaksud dengan orang fakir yaitu orang yang tidak punya harta dan dia tidak punya, wong kang orang duwe bondo lan orang duwe pekerjaan, dia tidak punya harta dan dia tidak punya pekerjaan yang halal untuk mencukupi kebutuhannya, atau dia punya harta atau dia punya pekerjaan tapi dia tidak mencukupi. Contoh penghasilannya, kebutuhan sehari-hari 100.000, dia hanya memiliki penghasilannya hanya 10.000, dia termasuk orang yang fakir. Kang jeneng miskin yaiku wong kang duweni bondo lan pekerjaan ing ananging ora bisa nyukupi. Nah, yang dimaksud miskin yaitu lebih angkatannya lagi, dia sudah punya pekerjaan, punya harta tapi tidak mencukupi. Atau seperti halnya dia punya harta, punya pekerjaan, kebutuhannya 100.000, dia punya penghasilan 50 atau 60.000 dan tidak mencukupi, dia termasuk orang miskin. Jadi derajatnya fakir dan miskin itu lebih sengsara fakir. Yang berikutnya nomor 3, kang jeneng amil. Yang dimaksud amil iku wong kang ditetepaken bagi zakat, narik lan bagi zakat utawa panitia.
Ini amil zakat ini khusus untuk secara syariah. Amil zakat itu orang yang sudah diberikan amanah oleh penguasa, Basnas atau Lazisnu atau yang lainnya, itu yang sudah dilegalisir oleh negara. Jadi yang mengangkat panitia zakat, amil zakat, yaitu pemerintah. Sedangkan untuk panitia zakat yang belum ada SK-nya atau belum ada di bawah naungan pemerintah, maka itu dimanakan panitia zakat. Ini berbeda dengan amil. Kalau panitia zakat itu harus mentasyaruhkan semuanya, dan dia bukan termasuk orang yang mendapatkan bagian ini. Kalau amil, orang yang hak zakat terus diberikan kepada amil, maka hak penuh diberikan kepada amil. Nah, sedangkan kalau panitia zakat wajib, panitia itu wajib seperti halnya itu amanah. Amanah memberikan amanah kepada untuk mentasarufkan zakatnya. Seandainya oleh panitia tidak ditasarufkan atau panitia keliru, maka yang zakatnya orang tersebut tidak sah. Tapi kalau sudah amil itu sah, karena sudah berhenti di amil. Yang mengurus supaya ada orang zakat ke amil yang syar'i, maka sudah tidak ada tanggungan lagi. Apa terserah amile. Tapi kalau panitia zakat itu, seandainya panitia itu tidak memenuhi cara membaginya, tidak sesuai dengan yang orang yang berhak menjaga zakat, maka zakatnya tidak sah. Bahayanya di situ. Terus tambihun, pengingat, cukup nampakake bondo zakat marang werna telu sekawan werna wong mau kang jeneng. Nah, jadi cukup boleh zakat itu dibagi menjadi 3 tersebut: fakir, miskin, amil. Minimal 3 ini harus mendapatkan bagian zakat, baik ini zakat mal, zakat fitrah, atau zakat yang lainnya. Kang jeneng mu'allafah yaiku wong kang manjing Islam, kang ijek apes imane, mula diwehi zakat supaya nambahi tebeli iman. Yang dimaksudkan mu'allaf yaitu orang yang baru masuk Islam, yang imannya masih lemah, dengan berharap dengan dikasih zakat dia menjadi imannya lebih kukuh. Nomor berikutnya, kang jeneng rikop yaiku wong kang nglakoni akad katabah tegese kawula kang bisa merdeka kanthi syarat bayar marang sayyid luwih dhisik sarana penuh. Ini kalau sekarang nggak ada, yaitu seorang budak yang dia oleh sayyidnya, kamu bisa merdeka asal kamu membayar saya berjumlah seberapa. Itu supaya apa? Cepat merdeka, dikasih zakat. Kang jeneng gharim yaiku wong kang sugih utang kanggo kemaslahate umum senajan wong mau sugih. Yang dimaksudkan gharim yaitu orang yang punya harta. Di sini jelaskan bahwasanya meskipun dia kaya dan dia punya utang, tapi utang untuk kemaslahatan umum. Contoh, untuk seorang Pak Yai, dia utang sing bangun sekolahani, bangun pondoi. Nah, padahal nih maka itu termasuk gharim. Tapi nek jarene wong sepuh-sepuh kok nemen-men ya ini gharim. Terus yang berikutnya, wong kang jeneng sabilillah yaiku wong kang merang krana ngluhurake agama Allah kanthi ora tanpa bayar saka negara. Yang berikutnya sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah dan dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Artinya dia relawan perang di jalan Allah. Berikutnya yang terakhir yaitu ibnu sabil yaitu wong kang lunga ngliwati negara zakat sarana dheweke hajat sangu kanggo nekani hajat kang mubah. Orang yang bepergian dan dia kehabisan bekal dan dia bepergiannya untuk hal yang diperbolehkan. Contoh,
ziarah ke keluarganya, kemudian dia kecopetan, maka jauh-jauh ke Kalimantan, dia boleh menerima zakat dengan alasan dia bepergian. Tapi kalau bepergian cuma sini sampai apa ke Panjen, kentean duit jalur zakat, yo ora. Itu muhal itu. Terus yang berikutnya tadi apa? Wa itta'uz zakati, yaitu memberikan zakat. Yang berikutnya rukun Islam yang nomor wa saumu ramadhana, dan puasa pada bulan Ramadan. Nomor 4 nglakoni poso bulan Ramadan 30 dina utawa 29 dina. Jalaran sasi iku ana kang kapet 30 lan ana kang 29. Jadi puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari. Seperti kemarin ono sing riyo dhisik, ada yang belum. Nah, ya. Itu disilahkan, tergantung nanti kalau ada bahasanya kita akan belajar tentang itu, kenapa kok bisa berbeda pendapat. Itu ada di kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah, nanti dijelaskan di sana insyaallah kalau ada kesempatan. Yang atas sendiri halaman 16. Kanjeng Nabi iku nglakoni poso sangang 29 Ramadan iku kang sempurna. Sangang Ramadan iku kang sempurna 30 dina namung sepisan. Lan wulu nakos tegese mung 29 dina. Nah, jadi Kanjeng Nabi itu hanya beberapa saja melaksanakan puasa Ramadan penuh, artinya tidak ikmalnya itu hanya beberapa, tapi kebanyakan itu. Jadi di belakang ada yang sebulan, ada yang 30 hari, ada yang 28 hari, dan tidak ada yang 29, adanya 30 atau 29. Puasa Ramadan, menjalankan puasa Ramadan 29 hari atau 30 hari. Pokoknya manut pemerintah berarti agama. Nah, itu beres. Gak usah reko-reko wis. Berikutnya nomor 5, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nomor 5 yaitu lunga haji marang Baitullah lamun kuwasa, tegese cukup syarat-syarate kaya kuwasa sangune, aman dalane, hasil pendaftarane, lan ngerti syarat rukune lan sepadane. Nomor 5 yaitu pergi ke Baitullah bagi orang yang kuasa, tegese yang dimaksud cukup dengan syarat-syarat ketentuan wajib haji dan dia sudah punya harta benda atau punya bekal, keadaan aman, tubuhnya aman, dalane aman, tidak ada pengerangan, tidak ada covid seperti kemarin. Kalau kemarin itu sehat, awake sehat, darani ono, tapi apa keamanannya tidak, nanti kalau kena covid nanti itu tidak aman, maka tidak, kemarin ya ditiadakan. Nah, sekarang kalau sudah aman berarti dia sudah wajib haji lagi seandainya. Nah, itu kalau sekarang sudah daftar, nah itu nunggu pengumuman dari pemerintah meskipun artinya lama, dan dia tahu tentang syarat-syarat rukunnya haji. Ini biasanya kalau sudah daftar haji oleh pemerintah di manasik haji. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.